Kemarin sempat sedikit sedih sih aku karena jadi kita lagi video call sama Diego, mereka lagi dinner gitu. Terus kayak gitu sebenarnya ya sambil bercanda gitu kan. Cabi tuh teriak, Papa, take me back to Indonesia please, katanya gitu. Terus aku, apa Cab? Kenapa? Baru 2 minggu loh. Sekolahnya baru 2 minggu. No, it's been a month, kata dia gitu ya. Tapi kan sekolahnya baru 2 mingguan. Baru masuk minggu ketiga gitu kan. Kenapa? Buat appetizer, ada bruschetta. Italian. Ini westernnya ya. Ini Indonesia nih. Ini Indonesianya ada rendang. Rendang pakai terong tuh. Terong sama kentang balado. Selamat pagi, kita masih staycation di Movenpick dan mau breakfast. Donna udah siap-siap, udah make up. Baby, good morning. Hello, good morning. Ya udah make up. Aku dipesenin jus apa ini sayang? Itu orange carrot. Oke, kamu yang orange? Aku orange aja. Alright. I know my baby kan sukanya campur-campur ya. Iya. Tak bentar ya tak, sarapan dulu. Oke. Kamu susah. Pasti punya kamu? Yes. I know. Masa tadi katanya ada baked bean-nya, tapi nggak dikasih. Baked bean-nya nggak dikasih? Yes, ini punya aku. Katanya harus makan protein sarapan ya kan? Yes. Kayak atlet saya. Harus makan, kalau kata Menteri Kesehatan kita harus makan telur 2. Minimal sehari. Sarapan. Sarapan ya harus makan telur 2. Itu kopi kamu? Yes. Oke. Kaki saya masih sakit guys. Sian dia guys. Kayaknya kadang hal yang kecil kita anggap sepele, kita anggap nggak apa-apa diobatin gitu doang. Ternyata bisa jadi satu hal yang besar ya, nggak pernah tahu. Dan nggak pernah juga kayak gini. Iya. Biasa main lumpur-lumpur, main kotor-kotor, nggak pernah ada digigit infeksi. Ya maksudnya pernah digigit pacet, pernah digigit serangga. Pacet. Ya udahlah. Gara-gara sama aja bisa ribut ya. Ini aku pesan poached egg. Ini aku belum bisa lo bikin telur gulai, gimana caranya? Katanya harus pakai vinegar gitu. Oh iya. Jadi kayak kepisah gitu dia ke tahan. Okay. I don't know, belum pernah coba juga. Oke. Sebelum babynya mulai syuting, aku juga bekerja. Kurang lebih sekitar 40 menit lagi lah harus mulai siap-siap sebelum berangkat. Dong dekat. Punya waktu buat kalau di rumah udah pasti nggak ketemu nih. Kamu udah berangkat dari pagi, aku masih tidur, bangun-bangun udah sendirian di rumah guys. Buahnya segar sekali nih. Anggurnya dong gede-gede banget. Udah tuh anggurnya. Nah, biar 4 sehat 5 sempurna semua ada. Kurang susu. Jangan lupa pakai ini dong. Gantinya susu kopi. Nah, pakai Tropicana. Kalau pada suka manis, gulanya harus ganti dengan Tropicana. Yes. Oke, makan kita. Ini tadi bingung soalnya ada banyak pilihan, ada bubur, ada mie goreng juga. Cuma kayaknya kita makan yang simple aja. Kalau nyari bubur atau mie goreng lebih enak yang di luaran. Yes. Bukan di sini nggak enak, tapi lebih otentik lah ya. Lebih beda aja gitu kalau di pinggir jalan. Oke. Makan dulu. Happy breakfast. Yes. Taruh aja dulu. Dia mah senangnya berbagi lemak. Berbagi lemak. Bukan ya. Berbagi protein, Bu. Baik. Selamat makan, guys. Tadi sebenarnya pengen itu, kayak egg benedict gitu-gitu kan. Cuma kayaknya terlalu, porsinya terlalu besar. Iya, jadi ini kaki kalau berubah posisi tuh kayak, namanya luka kan. Jadi kayak luka di dengkul, kayak borok di dengkul dong. Jadi kalau habis lurus mau nekuk, atau habis nekuk mau lurus tuh sakit banget Bu. Ya. Nah itu kayak gitu.
Kayak semutan nggak hilang-hilang, tapi sakit. Saya jadi kasihan soalnya. Baby, kamu mau pisah? Suami yang suka mencium istrinya ketika mau pergi kerja. Betul. 5 kali pandang dulu. 5 kali. Satu lagi. Enggak nyerinya. Bukan, maksudnya umurnya lebih panjang. Oh, bukan ciumnya 5 kali. Banyak kan. Bye. Bye. Good luck. Thank you. Selamat semuanya. Tolong kalau sudah jadi Pak, jangan banyak revisi ya. Kayaknya sambil menunggu Darius aku mau nge-gym dulu biar makin sehat. Yuk kita olahraga. Lumayan, setengah jam aja, tipis-tipis ya kan. Terus full. Sering terjadi itu. Kita sekarang mau balik ke kamar karena udah sore banget. Bentar lagi kayaknya Darius nyampe. Terus kita siap-siap mau dinner dan relax time. Yuk. Suami saya sudah datang. Oh. How is it? Udah selesai. Udah. Aku udah nge-gym. Udah nge-gym.
Ya nungguin kamu lama, saya nge-gym aja biar semangat. Kalau enggak saya pengennya selonjoran, Pak. Mana? Bengkak kakinya tuh. Sakit kakinya. Jadi semalam itu sempat ke UGD. Suami saya sakit. Kemarin udah demam. Terus Bapak Dari sibuk gitu kan. Besok-besok dia udah ada keluar kota. Ayo promo ke Tireng tuh. Kapan sih tayangnya? 16 Oktober. Yes. Jadi harus pada nonton ya. Seru banget. Jadi sekarang lagi promo, lagi datang ke podcast, datang ke media bareng sama cast yang lain. Tiap hari. Hari ini 2. Tadi 2. Besok masih juga. Besok 3. Besok 3. Dari jam 11. Jadi ternyata sebenarnya nggak staycation juga sih. Sebisa mungkin selama kita ada di Jakarta dimaksimalkan waktunya untuk bisa jalanin semua aktivitas kerjaan, usaha semua dijalanin lah pokoknya, ya kan? Ya harus produktif. Harus produktif. Walaupun lagi sakit-sakit. Kemarin susah jalan dia guys, kasihan. Masih. Tapi udah mendingan kan? Maksudnya nggak sakit kayak kemarin gitu. Akhirnya di infus, kasih antibiotik. Lagian sih. Ya dokternya bilang sebenarnya nggak boleh terlalu banyak gerak. Karena ini kan inflamasi. Jadi nggak boleh terlalu banyak gerak supaya nggak makin bengkak. Kalau banyak gerak, inflamasinya nanti makin nggak sembuh-sembuh dan makin nyebar gitu. Ya berarti nggak boleh banyak gerak. Iya ini nggak boleh banyak gerak. Kok aja ketawa nggak boleh banyak gerak? Iya jadi kayak tadi Darius bilang kita harus produktif selama di Jakarta karena bulan Oktober Darius akan balik ke Braga. Aku balik lagi udah beli tiket. Aku awal November. Sebenarnya aku pengen curhat sedikit sih ya. Lagi-lagi agak sedikit melo, agak sedikit galau karena ya baru berasa ternyata anaknya tiga-tiganya udah terbiasa di rumah. Masih ada Sabrina. Kalau ya Leo sama Diego udah lebih terbiasa karena udah berapa tahun kan. Sabrina kan bener-bener biasanya di rumah pulang sekolah dan kalau dia capek dia sedih tuh kita masih bisa meluk gitu. Dia naik ke kamar kita gitu. Curhat ngomong nggak berhenti gitu kan. Cuma ini dia punya kakaknya doang. Iya dan kemarin sempat sedikit sedih sih aku karena jadi kita lagi video call sama Diego, mereka lagi dinner gitu. Terus udah gitu sebenarnya ya sambil bercanda gitu kan. Cabi tuh teriak, Papa, take me back to Indonesia please, katanya gitu. Terus aku, apa Cab? Kenapa? Baru 2 minggu loh. Sekolahnya baru 2 minggu. No, it's been a month, kata dia gitu ya. Tapi kan sekolahnya baru 2 mingguan. Baru masuk minggu ketiga gitu kan. Kenapa? Terus mereka bertiga tuh ketawa-tawa gitu. Jadi tertawa getir. Getir ireng, oh itu getir. Words gitu kan. Berganti dengan tertawa dan sampai nggak bisa berhenti ketawa sampai nangis itu mereka. Iya, sebenarnya aku lihat ya Sabrina agak sedikit kaget mungkin ya karena kan kalau dulu Leo sama Diego pertama kali pergi mereka di boarding school, semuanya masih disiapin juga. Jadi mereka tinggal bangun, siap-siap untuk latihan, sekolah, makan disiapin, tinggal makan. Kalau ini kan ngurusin diri sendiri lah. Iya, begitu sekarang Sabrina pergi di usia 14 tahun tinggal sendiri bersama kakak-kakaknya dan mereka harus benar-benar siapin semuanya sendiri gitu, ngurusin apartemen. Saling mengurus. Iya, dan aku juga dengar dari Fanny semalam dia video call juga, aku juga video call dan dia nangis. Itu yang saya nggak. Jadi ya namanya ibu tetap ya pengennya kan selalu ada di dekat mereka karena mereka juga usianya masih usia anak-anak ya. But they will be fine. I know, kalau dari selalu bilang ini akan jadi pengalaman berharga buat mereka. Life lesson lah buat mereka. Iya, gitu. Cuma kan saya nggak tega, Pak. Iya. Cewek tapi kadang orang tuanya yang nggak tega, ya anaknya struggle mah pasti struggle. Tapi dalam hidup siapapun dan kapanpun pasti akan menghadapi struggle-nya gitu kan. Bagus kalau anak-anak punya pengalaman yang baik buat mereka untuk jangka panjang ya. Jadi bekal lah buat mereka. Memang terkesannya kayak kita tega gitu ya. Kayaknya tega gitu kan. Tapi sebenarnya ya itu akan menempa mereka supaya paling nggak mereka punya daya juang dan survival skill yang cukup lah. Toh kan di sana juga nggak dilepas sendirian gitu aja kan. Tetap
tetap kita provide, tetap kita jagain, tetap kita pantau, tetap kita doain yang pasti. Ada guardiannya juga yang pasti akan hands on gitu ketika memang dibutuhin. Ya kata mama ibu, ternyata mama ibu masih kita repotin juga. Karena kayak kemarin ke gereja belanja masih suka bareng sama mama ibu, cuma bener-bener di rumah tuh mereka ngurusin semuanya sendiri. Jadi domestik lah. Iya, dan lucu kemarin dia cerita sama Mbak Feni, aku nyuci baju sendiri, masak nasi sendiri, nyetrika sendiri, masak sendiri gitu kan. Aku udah bisa ini Sabrina cerita gitu. Terus Feni cuma bilang, ya Cap jauh sih kalau Braganya Bandung, Mbak Feni bisa kesana bantuin beres-beres gitu ya. Ya tapi kadang anak-anak itu memang bukan berarti mereka nggak bisa, mereka bisa, cuma karena banyak support sistemnya, disiapin, disediain, akhirnya mereka nggak ada trigger untuk melakukan itu sendiri. Sebenarnya bisa. Ya kalau aku selalu bilang ya semua bisa kalau terpaksa. Dalam keadaan terpaksa ya, dan harus dibiasakan. Ya mudah-mudahan aku sih berdoa mereka kalau dari selalu bilang survive pasti survive gitu kan. Dan mereka harus belajar semuanya dalam waktu yang cukup singkat, dan itu akan membuat mereka menjadi lebih kuat lagi. Semangat kiddos. Mudah-mudahan sekarang mereka menyadari bahwa kemarin yang kita coba ajak mereka ngobrol, ajak mereka untuk siap-siap adalah ya ini gitu. Iya, dan mereka belum kepikiran karena waktu itu masih ada kamu, masih ada aku ya kan, begitu sendiri kan kaget. Tapi memang kalau dilihat jadwalnya tuh memang padat banget, makanya maaf juga ya buat semua yang request mereka untuk bikin vlog di sana, udah nggak bakal sempet gitu waktunya ya kan. Jadi nanti vlognya akan hadir, tunggu Mama Dona atau Papa Darius yang kesana ya. Oke, jangan melo-melo kan mau staycation kan, mau happy-happy ya. Aku lelah. Aku habis bertemu banyak orang, aku energinya habis. Iya, dia biasanya gitu. Dia tuh orang rumahan loh, sukanya sama aku aja. Loh. GF kok. Ya, minta doanya ya buat keluarga kita, dan kita berdua bisa selesaikan semua urusan di sini cepat, jadi bisa balik ke sana cepat. Karena aku pengen meluk anaknya, aku kangen sama Capi. Peluk aku dulu. Dan didoain juga buat teman-teman yang mungkin mengalami situasi yang kurang lebih sama kita gitu ya. Anaknya atau pasangannya harus ada di luar kota, luar negeri, dan hidup berjauhan, yang mudah-mudahan kalian juga selalu diberikan berkat dan dikuatkan gitu untuk melewatin semuanya. Ya, karena gimana pun cinta dan kasih sayang itu nggak terbatas dengan jarak dan waktu. Quote saya hari ini. Habisnya kita dinner ya. Aku pegel banget. Terus mau diapain kalau pegel? Pijit. Bisa spa loh. Namanya spesial ya. You like me? Oke, nanti kita mau makan malam ya. Abis ini kita makan malam ya. Oke, udah, kita istirahat dulu. Kasian. Baiklah, kita mau makan malam, dinner bareng-bareng rame-rame, dan menunya kita pesan makan tengah biar nyobain semua karena di sini makanannya enak-enak dan banyak dari western sampai Indonesian food. Yeah. Jadi campur-campur nih, salah satunya buat appetizer ada bruschetta. Italian. Ini westernnya ya. Ini Indonesia nih. Ini Indonesianya ada rendang. Rendang pakai terong tuh. Terong sama kentang balado. Mantep banget. Ada pepes ya, ada ini kari, gado-gado. Ini terus, nasi bunga telang. Nasi bunga talang. Talang apa telang? Talang. Telang. Oh. Gak percaya. Kalau selang? Selang, Pra. Hah? Selang. Ini kan birunya kan dari bunga telang kan, ya. Bunga talang. Telang. Kalau talang air, Pak. Yeah. Dia suka gak percaya sama istrinya. Lebih percaya sama Posi. Posi lagi kena. Kamu sering muncul ya.
masih banyak kan, masih ada risotto gitu. Iya, masih banyak. Jadi kita cobain satu-satu. Nah, mungkin pada nanya kenapa sih kita staycation, lagi nggak ada anak-anak, staycation. Nggak apa-apa lah, mumpung nggak ada anak-anak gitu sebenarnya kan. Nah, kebetulan ada pekerjaan juga gitu, dan aku juga lagi promo daerah-daerah sini gitu. Jadi karena macet kan, terus daripada udah tinggal berdua, misah-misah ya kan. Iya bener. Ya udah sekalian Iya. gitu. Jadi aku temenin Dona, sekalian aku juga bisa lebih dekat sama tempat kerjanya, jadi nggak perlu jalan pagi-pagi dari rumah macet-macetan. Ini tuh jarang banget loh aku ke daerah, maksudnya kota gitu ya, Jakarta Pusat, ini Pecenongan gitu kan. Dulu waktu kecil sering makan seafood. Kita, Oh iya. kita masih kulineran juga, baby. Iya, daerah sini kan kulinernya dahsyat-dahsyat, enak-enak. Besok kita coba cari kulineran. Ada lele terbang. Lele terbang. Itu Jelambar ya, jauh ya. Jauh banget. Beda, Pak. Itu Jakarta Barat, Pak. Iya. Ini bruschetta. Jadi bruschetta itu roti pakai keju, pakai tomat. Dia macam-macam kan sebenarnya. Ada yang pakai tomat aja, tomat paste gitu. Oh iya. Cuma di sini spesial banget ada cheese-nya. Aku jadi pengen dia makan. Kamu kalau lihat kamu makan kan enak kayaknya. Kalau masakan saya enak nggak? Enak. Enak ya. Tapi lebih enak masakan kamu. Ya. Nah, kalau masak iya, tapi kalau baking udah kamu aja. Saya nggak bakat. Kemarin di Portugal, makanan apa yang paling dikangenin? Sayur asem sama sambal sama ikan asin. Tapi Iya. ikan asin di sana ada. Bakalau. Namanya bakalau. Kalau pukul-pukulan namanya bakalai. Sampai nggak bisa ketelen ini saya. Dia ikan asin jambal gede-gede gitu. Jualnya satu ikan satu setengah. Jadi kan dibelah dua kan. Jadi setengah-setengah ekor gitu. Putih-putih gitu. Iya. Banyak dia bisa. Cuma kita belum, aku pernah makan, tapi menunya jadi macam-macam, bukan cuma kayak digoreng atau apa ya. Ya. Dia ada Jadi pakai kentang. Portugal itu kan sebenarnya ya pokoknya di bawah lah, di Eropa bagian paling selatan gitu. Dan dia dikelilingin sama laut kan, samudra bahkan. Jadi mereka seafoodnya juga cukup best. Portugal, Spanyol tuh seafoodnya. Indonesia sebenarnya nggak kalah. Iya. Jadi ngomong Spanyol saya jadi ke Spanyol ya. Deket. Dari Braga sejam nyampe Spanyol. Ada yang suka bola, tahu Celta Vigo, nah itu 1,5 jam dari Braga. Berarti sebenarnya nanti Desember rencananya kita akan explore Portugal dan mungkin agak Spanyol tipis-tipis lah. Mungkin Ya, mungkin. Tergantung. kemana Portugal. Kayak seru deh. Cobain ini dulu deh. Darius tuh paling seneng nyicip-nyicip sebenarnya. Jadi kalau ada menu banyak dia akan berusaha untuk nyicipin satu-satu. Ini bisa cocok buat jadi duri. Ini apa? Bisa. Cumi ya? Cumi. Cumi apa? Cumi nih kayaknya. Iya, cumi. Tuh, Masa? cumi. Ini Oh, iya pasangannya benar. kari sama itu lontong ya? Iya. Dia makan sama emping. Pas dimakan tadi kuahnya kok agak ada rasa-rasa seafoodnya. Cumi ternyata. Nah, kita coba rendangnya. Si mau apa? Dagingnya. Ini masaknya 12 jam kayaknya. Dagingnya lebur banget tuh. Lembur. Lebur. Lembur. Ya. Capek banget. Dagingnya empuk sekali. Enak. Enak-enak lah semuanya. Nah, ntar tinggal nambah nasi putih kali buat makan pipas. Oh, nggak usah. Oh. Semua sosok pada nggak mau makan nasi. Tapi di Braga kita makan nasi terus. Karena sih, Ya. cuma nggak kembung. Iya. Ya, karena itu berasnya beras basmati. Ya. Seratnya tinggi. Beli berasnya di toko Asia. Ya kita belum pernah sih, karena kan memang udah, karena kan sebenarnya Apa? kalau Toko Asia? Toko Asia tuh katanya banyak beras macam-macam. Tapi sama aja. Beras mati. Basmati juga. Bukan beras mati aja, basmati. 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 Tapi katanya lebih murah, kita belum pernah cek sih. Karena kalau kita udah biasa belanja sekali kalau ke toko Asia tuh beli mie, bihun gitu, saus-saus kayak kecap apa gitu di situ masih ada ya.
edamame Diego. Jadi udah terbiasa belanjanya di sini ini, sana itu. Kalau suruh nyari-nyari lagi, puyeng pala Barbie ya. Lu pengen cobain ini? Ini apa nih, tahu telur ya? Wow. Ini pakai balado udang. Ya. Ini perut kita yang bingung ini. Oh, ayam, kirain ikan. Ya, lucu banget ya. Iya. Kau pikir juga ikan? Aku pikir ikan, ternyata ayam guys. Ayam panggang. Pakai saus itu, apa sambal? Kecombrang. Kecombrang ya. Udah tahu telur. Mari kita coba guys. Pakai dari jagung. Pakai cabenya sepotong. Dari jagung kan? Ini cabai apa lombok? Bedanya apa? Lombok kan gede, cabai kecil. Emang iya? Lombok itu coba bahasa Jawa. Cabe. Lombok. Enak. Cobain. Mau pakai udang? Enggak. Kayak ayam. Kayak ayam. Pakai cabai nggak? Boleh. Pedes nggak? Enak. Hari ini kita pesta makan guys. Perkedel jagung. Favorit banget ini guys. Ini setengah-setengah ya. Apanya? Perkedel jagung. Dia pengen nyip-nyip semua, jadi saya kebagian. Kapan kurusnya? Hey. Hey. Ditanyain Mas Darius suka protes nggak, Mbak Dona harus kurus atau apa gitu nggak? Oh iya. Yang penting ibu happy. Nggak pernah bilang kurus dong, enggak, tapi kamu olahraga dong gitu. Loh, kalau olahraga itu biar sehat Ibu Dona, Oh, belain. bukan buat kurus. Cuma nggak support, cuma belain bapak terus. Biar sehat olahraga, Emang kalau makan latihan leg nggak sehat? kaki biar nggak apa namanya? Tadi saya latihan leg kaki. Bagus. Apa? Bukan osteoporosis, apa? Kehilangan masa otot Iya, hilang. apa namanya istilahnya? Nanya jangan ke saya. Oh, saya lupa istilahnya. Ada yang tahu nggak? Komen ya. Kehilangan masa otot. Kita tuh di atas 30 tahun, tiap tahun kita kehilangan 1% masa otot Iya, kita. betul. Jadi kebayang, kalau usia kita rata-rata sampai 70-an aja, berarti 40% dari masa otot kita tuh hilang di usia 70. Makanya jalan akhirnya susah, gerak susah gitu Aku rasanya. enggak. Kamu masih lihat kan saya very energetic. Energik. Ini bukan belum 70 kan kita pengennya menua bersama tapi sehat juga, ya kan? Jadi makan. Terus sedih. Tapi ngomong-ngomong soal umur ya, tadi malam lucu loh dia. Pas dapet obat, terus kan ada nama Darius, usia 40 tahun, 4 terus bulan. 4 bulan. Dia bilang, aku udah 40 tahun. Kita, Karena saya jarang-jarang ngingetin umur. ya, Berasanya muda aja terus gitu. tapi masih muda. Iya. Jadi begitu melihat 40 tahun. Tua ya. Tau 40 gak, aku tahun sama ya. Posin nungguin kamu masuk kepala 4 itu lama. Kalian duluan. Ya kan? Ya kan, Pos? Dia belum 40, Pos. Gitu, akhirnya dia nyampe juga. So, welcome to the club 40. Yang penting semangatnya muda terus. Kan? Sehat terus, itu penting. Jangan sampai kehilangan masa otot ya kan? Tapi kalau dia udah masuk 40, gua mendekati 50. Dia mau Terus lu nungguin gua gocap juga lama. dia baru 40, kita jelita, Pos. Jelang 50 tahun. Sarkopenia. Iya benar. Sarkopenia. Hati-hati guys. Yes. Nah, sarkopenia itu cuma bisa dilawan dengan kita angkat beban. Selain beban hidup, beban di gym, beban masa lalu tuh dibawa, dipikul. Kalian makan dong. Biasanya makan. Nah, ini iga guys. Kenapa? Belum sempat latihan ya. Makan mah makan aja. Kalau Ya, kita sayang. latihan, masa otot, terus udah gitu kita makan banyak, ototnya kan terlatih dan jadi dia pecah kan. Ya. Dia diisi dengan nutrisi dari makanan yang kita makan, jadi cocok. Ya, oke. Dengarkan. Kata- Jangan dipindahin, saya mau Oh, foto. iya. Dengarkan kata Coach Darius.
Tante rendangnya boleh kasih ke sana. Oh, mau. Supaya pada mau nyobain juga. Silakan. Nih. Kita foto guys. Sate ayam, bumbunya kacang halus. Kayaknya nanti di Portugal kamu harus bikinin anak-anak sate ayam. Oh iya. That's Kok nggak one kepikiran of the ya? menu, ya? Karena semua suka. Nanti sama bumbu kacangnya Ya, ya buat. bawa dari sini aja bumbu kacangnya, ya kan? Enak banget. Ini bumbu kacangnya kayak sate khas Senayan. The best. Yummy. Baby Ini cobain. enak nggak? Aku baru mau coba. Apa ini? Oh ini Wow. nih, lamb shank. Lamb shank. Happy birthday! Bahas mas. Tiganya sih best sih ini. Ya? Dagingnya lembut banget dan Kayak aku ya? bumbunya ngeresep sampai ke dalam marinate pasti lama ya. Ya kan? Nggak ada keras-kerasnya sama sekali. Oh. Lembut. Nah, kita masuk ke menu westernnya. Salah satunya tadi lamb shank-nya, terus ini pasta. Kayaknya truffle ya. Kalau dari bau-baunya sih. Ini angel hair. Yes. Angel hair, terus... Jawaban paling gampang. Ini kayak Foam ya? cream atau foam. Foam truffle sauce. Creamy tapi dibikin kayak foam Iya, gitu. dibikin foamy gitu. Uh, Enak sekali. looks so good. Terus ada taburan truffle-nya. Tuh. Best. Kita campur-campur. Perutnya bingung. Nih kecombrangnya ngikut lagi. Kayak rambut aku gitu, Angel. Enak. Cream sausnya berasa banget sama ngelebur sama truffle-nya. Siapa yang mau coba? Coba. Angel hair. The best. Itu dia sebagian dari banyak makanan malam ini yang belum tersentuh. Ini gado-gado, ikan belum tersentuh. Pelan-pelan kita icip-icip dan berbagi sampai tengah malam ya. Kita masih punya 5 jam guys buat ngabisin makanan semuanya. Belum ada dessert Dan lagi. pizzanya juga spesial karena itu duck. Yes. Jadi Roast duck. jarang-jarang roast duck itu dijadiin topping pizza. Yes. Lala. Masih hangat bawahnya. Tuh. Di slice gitu. Terus ditaruh jadi topping di atasnya. Ini Enak sekali. arugula. Ya kan? Mau dong baby? Tapi aku kayaknya ada apa juga nih. Mau nggak pakai tusukan sate? Enak ini ya. Oke. Saya belajar dulu guys. Iya. Dadah. Sudah kenyang sekali, tapi masih ada dessert. Yes. Ini jadi ada 4 dessert, ada 2 es dan ada 2 cake. Ini lucu banget. Ya, ini kayak ice cream coklat gitu apa ada coklatnya. Ada lavanya keluar, ini karamel. Terus bawahnya pakai Nanas. roasted pineapple. Yes. Ini pasti enak banget. Terus ada Es es teler. teler sama yang ini namanya es lautan biru. Yes. Terus Sama ada cake coklat. coklat cake. Posi udah trauma lihat begitu gak ada makan lagi. Kalau ini tadi kan ada yang birthday di sebelah sana. Morgan namanya. Morgan, Iya. ulang tahun ke-12. Dia datang bawain kuenya. Karena tadi pas lagi celebration kita ikut nyanyi dari sini dikasih. Lucu banget. Jadi kita makan birthday cake-nya dulu. Yes. Ini sebenarnya crepes cake. Iya. Sukaan aku juga. Yes, buat kamu.
Enak kan? Ya, terima kasih. Oke, So good. enak vanilla. Lagi? Udah sayang, terima kasih. Saya penasaran sama ini. Ya udah, abis ini tinggal istirahat ya. Benar-benar kenyang banget karena tadi nyobain hampir semua makanannya. Dan apa? Udah gak bisa mikir Pak, saya udah Kenyang ya, Bu? Kita masih mau enjoy dessertnya. Dan habis itu istirahat, karena besok Dona pagi-pagi dia harus kerja. Aku juga jam 10 harus jalan buat promo, jadi besok tapi malam kita mau kulineran ya. deket sini ya. Yes, jadi ketemu lagi di vlog berikutnya. Ya, bye-bye.